isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesuka hatimu, kecek malaikat kepada Rasulullah, sampaikan oleh Nabi. Tetapi kamu pasti mayyitun. Mayyitun apa tu? Mati, menjadi jenazah, menjadi mayit. Mau apa pun awak di dunia, nak merampok silakan, nak berdutur silakan, nak solat silakan. Tetapi suatu saat kita akan mati. Mati bukan habis persoalan, mati kita memulai hidup yang baru di alam kubur. Perjalanan panjang nanti yang akan kita tempuh. Itulah suatu kebenaran yang telah disampaikan Allah. Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Usikum wa nafsi wa taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'azabun 'azim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Shadaqallahul azim. Malam kini kita pelajari surah Al-Baqarah ayat ke-6, 7 sampai ayat ke-8. Syukur puji kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai malam kini Allah masih menitipkan ke kita nikmat. Pertama nikmat umur, kedua nikmat sehat, ketiga nikmat kesempatan yang keempat nikmat iman dan Islam ataupun ihsan masih ada di setiap pribadi kita, dititipkan Allah. Salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat dari alam kegelapan kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti adanya saat kini. Diakui oleh kawan dan lawan, namun Abu Jahil tak bisa mengakui Rasulullah. Kebenarannya akui, tetapi nafsunya tak mampu untuk mengakui mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita dalam kehidupan harus kita mencapai dalam kehidupan nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang dalam kita menjalani kehidupan kita di dunia. Kini kita lah berada di bulan Sya'ban. Kita tiba di bulan Sya'ban gini lah. Topiknya malam tadi orang melakukan nisfu Sya'ban. Bulan Sya'ban artinya bulan solawat. Antara dua bulan yang mulia, bulan Rajab dan bulan Ramadan, di situ diapi di situ dengan bulan Sya'ban. Bapa dinamakan bulan Sya'ban bulan solawat. Di bulan kinilah diturunkan surah Al-Ahzab oleh Allah kepada Nabi kita ayat ke-56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Di bulan Sya'ban itu diturunkan
Apa artinya? Bahawa sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepadanya. Semakin bertambahlah keselamatan kita andaikan kita banyak bersolawat ke Rasulullah. Bapa Allah dia bersolawat ke Nabi awak. Kalau Nabi Adam alaihi salam, atasnya keselamatan. Nabi Yusuf alaihi salam, atasnya keselamatan. Nabi Ibrahim alaihi salam, atasnya keselamatan. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salawat Allah dan salamnya tetap untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapa dia berselawat Allah kenya, Allah lah meridoi Nabi tadi. Walaupun nyalah dijamin membuka surga besok, tetapi nyo tak berhenti melaksanakan solat tahajud di malam hari sampai bongkak kakinya dek solat tahajud. Kita bongkak punggung awak dek lolok. Ya tak? Kalau Nabi bongkak kakinya dek solat malam. Ketika ditanya dek Aisyah kepada Rasulullah, mengapa yang kau solat malam lama-lama oleh Rasulullah? Surga itu sudah dijanjikan oleh Allah, engkau yang akan membukanya. Tak ada Nabi yang lain akan buka. Apa kecil Rasulullah? Mampukah seorang kekasih menolak kedatangan seorang kekasih? Kekasih lebih dari kita tak? Tak mampu menolak datang tak? Seperti itulah Allah dengan Nabi awak, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para malaikat bersolawat ke Nabi tadi, memintakan keselamatan. Inilah selamat itu. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepadanya. Zikir tak akan sampai kepada Allah tanpa ada solawat. Solat tak akan diterima Allah tanpa ada solawat. Dalam solat awak pokal lihat solawat itu. At-tahiyatul mubarakatus solawatut tayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ada seorang sahabat dulu, lalu 20 tahunnya berzikir kepada Allah, membaca kalimat la ilaha illallah. Namun ditanyakan ke Rasulullah, ambolah lebih 20 tahun berzikir Rasulullah, tapi zikir tak membuat ambo menjadi tenang, semakin gundah gelandah dalam kehidupan tadi. Dijawab oleh Allah, oleh Rasulullah, engkau tidak bersolawat kepadaku sebelum berzikir, artinya tanpa ada solawat tidak akan sampai zikir kepada Allah. Itu dalam kaifiat zikir, pertama bertobat kepada Allah, itu tiangnya. Yang kedua bersolawat kepada Nabi. Yang ketiga berselo laki-laki bersimpuh perempuan, maduk ke kiblat, memicingkan akan mata, menetapkan pengenalan awak tadi. Kadang awak zikir dan pengenal tiba di perkumpulan. Dan keenam, minta dalam hati, ya Allah, Tuhan aku, berikan aku pengenalan dan diajarkan guru aku. Dan ketujuh, pandanglah diri dengan diri sampai sunyi dengan hanyang, sunyi dari dan di luar, hanyang dari dan di dalam. Nyatakan pandang ke diri ke dalam lingkaran Muhammad. Atunya kaifiat daripada zikir tadi. Kalau tak ada kaifiat itu tak sampai zikir awak kepada Allah. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepadanya, semakin bertambahlah keselamatan kita. Selamat itu apa tu? Selamat di dunia, selamat sampai ke akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wahai Tuhan kami, berikan kami di dunia hasanah, kebaikan. Hasanah senang dunia pun tak lama, paling lama sama 60-70. Dan berikan kami kebaikan di akhirat. Kebaikan akhirat pula yang kekal dan abadi. Tak mati awak solat tiba dari masar tadi. Di situ hidup yang kekal abadi. Hidup bukan hanya sebatas umur, hidup yang kekal dan abadi, iaitu hidup sesudah mati besok, atau hidup yang kekal dan abadi. Kalau di dunia kita tempat singgah awak sesaat, berhenti kita di dunia untuk mengumpulkan bekal ke dibawa pulang.
Itu dalam pengajian lah sering ambo sampaikan. Quran itu wa umpamo kayu godang di nagari tanaman Allah ja Muhammad. Bapilih enggok di situ. Oso burak dunuri ketigo burung rambayan. Tampe baranti dagang lalu dagang menuju ke akhirat. Itu kita tu. Babania kata neng kadim baranti yang suruh jatagah badaun neng sunnah-sunnah di dahan taduang bakotak. Bauri rukunan anam baisi ma'rifatullah. Kalaulah yakin kita dengan rukun iman 6 tadi, sehingga adalah ma'rifatullah, mengenal Allah awak dalam menjalani kehidupan kita di dunia. Artinya, berapa lama leaknya dalam bulan Ramadan lah? Ada beda bapak. Berapa lama leh? Mau boleh lagi lah. Artinya lama lah. Sebab malam tadi nefus saban. Mudah-mudahan kita dan hadir atau yang di luar masjid diberikan umur ya Allah sampai ke bulan Ramadan. Sebab bulan Ramadan besok bulan maghfirah, bulan ampunan Allah. Di situ dapat di bulan Sya'ban kau diangkat catatan amal kebaikan dan keburukan kita kepada Allah. Mudah-mudahan ketika malaikat turun, awak sedang ngaji kan cak tu tak? Neng kamangke catatan amal kebaikan dan keburukan tu tak malaikat maut, malaikat Jibril. Diangkat berartilah putih buku di bulan Sya'ban, di bulan Ramadan besok. Apa itu lah diangkat kalau salah kita masih banyak salah ataupun ada kebaikan di bulan Ramadan. So kalau ada salah awak di bulan kini lah berlalu di bulan Ramadan dapat kita ampuni kalau kita lagi ikhlas besok. Man sama Ramadan kecek Nabi hisaban, siapa yang berpusat puasa pada bulan Ramadan hisaban dengan penuh perhitungan, ghafirallahu ma taqaddama min zambi, maka diampuni dosanya yang telah berlalu. Kadang kita di bulan Ramadan tak kutuju yang awak lama tahu kadang-kadang. Ada batal tidak puasa tetapi lah rusak puasa waktu yang kita jago dalam kehidupan. Ayat yang kita baca tadi, innal ladzina kafaru sawaun alaihim, bahwasanya orang-orang kafir itu engkau beri peringatan Muhammad, a'anzartahum, tidak engkau beri peringatan, am lam tunzirhum la yu'minun, mereka juga tidak akan beriman. Khatamallahu ala qulubihim, mengunci Allah atas hati mereka, wa ala sam'ihim, dan atas telinga mereka, wa ala absarihim, dan atas penglihatan mereka, ghishawatun walahum azabun azim, bagi mereka azab yang azim, azab yang berat. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah, dan setengah dari manusia berkata ya kami beriman kepada Allah. Wa bil yaumil akhir, dan hari yang akhir. Wa ma hum bimu'minin, tidaklah ia beriman, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu ayatnya kaji malam ini. Bahwa sesungguhnya orang-orang kafir engkau beri peringatan Muhammad, tidak engkau beri peringatan mereka tidak juga akan beriman. Apa itu kafir itu tuh? Kalau orang yang di luar Islam namanya kafir imat. Imat apa itu? Tiang. Apa kecek Nabi? As-salatu imaduddin, salat itu tiang agama. Wa man aqamaha faqad aqamadin, siapa yang mendirikan salat sungguh dia mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad hadamadin, siapa yang meninggalkan salat sungguh dia telah meruntuh agama. Orang yang di luar Islam namanya kafir imat, dak syahadat inyo, dak salat inyo, dak puasa inyo, dak zakat, dak haji, itu namanya kafir imat, tiangnya yang dikafiri. Kalau kita sebagai umat Islam namanya kafir nikmat. Kafir asal katanya kafaro, kafaro artinya tertutup. La tatutui atiwa dari kebenaran tadi. Itu kafir nama tu. Apa jadinya? Dilumbung menjamu padi, menjamu dia tebawa. Islam tanggung kaki tak jadi apa ke gunung badan awak. Tu yang banyak gitu tak? Nang awak tapi turun tak apa. Dak kadikoton Islam nyolai basadat ketika nikah sekali. Kadikoton Islam dak semua Jumat dak. Atu yang banyak terjadi. Bahwasanya orang-orang kafir itu engkau beri peringatan Muhammad.
Dia apa peringatan tu? Peringatan Allah apa dalam Quran? Kullu nafsin za'iqatul maut, tu peringatan Allah. Tiap-tiap yang berjiwa merasakan mati. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Bahwasanya kami milik Allah, kepadanya lah kami akan kembali. Itu peringatan Allah disampaikan oleh Nabi. Juga ada nasihat kepada Rasulullah, 3 nasihat malaikat Jibril. Apa nasihat malaikat Jibril? Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesuka hatimu, kecek malaikat kepada Rasulullah, sampaikan oleh Nabi. Tetapi kamu pasti mayyitun. Mayyitun itu apa tu? Mati, menjadi jenazah, menjadi mayit. Mau apa pun awak di dunia, nak merampok silakan, nak berdutur silakan, nak solat silakan. Tetapi suatu saat kita akan mati. Mati bukan habis persoalan, mati kita memulai hidup yang baru di alam kubur. Perjalanan panjang nanti yang akan kita tempuh. Itulah suatu kebenaran yang telah disampaikan Allah. Wa mal man sita fa innaka mafarriqah. Beramallah engkau, amalan itu nanti akan dibalas, diberi balasannya. Amal artinya perbuatan. Perbuatan baik dibalas dengan yang baik. Perbuatan buruk dibalas dengan yang buruk besok. Wa ahbib man sita fa innaka majziyun bi. Cintailah apa saja yang patut kalian cintai, kecik Rasulullah, tapi suatu saat kamu akan berpisah dengannya. Perpisahan tu tak dapat kita ilana tak? Kadang berpisah hidup awak, kadang berpisah mati. Berpisah duit ko babayu puluh orang nanya. Babayu deh. Apa pantunnya? Guru patui penumbul limbe pandan tajamu di Subarang. La 700 yang menubik badan joinyo maku kasonang. Ponnya awak dia kadang-kadang tu pisah duit tu, apalagi berpisah mati. Babayu tu perpisahan tadi. Kita ku pasti ada perpisahan. Ada waktu datang, ada waktu kembali. Ada waktu ketik, ada waktu tua. Ada waktu sakit, ada waktu senang. Tak dapat tidak, itulah suatu kepastian. Apa peringatan Imam Ghazali kepada dalam kitab yang dituliskan? Imam Ghazali memberikan peringatan yang paling dokik kepada kamu adalah kematian. Tapi kamu banyak yang lupa je kematian tadi. Dokik kawak tu. Bapa dia dokik aja, kok tiba baik kau, tu tak dapat milak tu. Tapi awak sering lupa ke kematian. Tidak tak berhenti awak setiap sudah salat. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku mohon ampun kepada Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Dia yang Maha Hidup. Tidak ada Tuhan kecuali Dia. Aku bertobat kepadanya. Nampak yang jauh masa yang telah berlalu. Kecik petata Arab lan tarji'a ayyamul lati ilal madad. Masa yang telah berlalu takkan dapat diulangi balik. Lain nak balik ke masa 8 boleh dulu tak? Umur lah 81 ini. Tu tak masih terkona dia. Tapi masa telah berlalu tu masih teringat dia. Yang paling borek memikul amanah. Kita kula lagi amanah dulu di Allah ke. Ketika kita di alam arwah lah diberi amanah di Allah. Alastu birabbikum qalu bala syahidana. Tu amanah tu. Diberikan ke bumi jalangi amanah tu di Allah dak talok di bumi jalangi manusia lah dan meminta mampu itu tadi. Amanah artinya ia akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Tiada adakah aku yang Tuhan kamu, kata Allah. Dijawab di ruh kita, qalu bala syahidana, sungguh benar nyata menyaksikan kami. Aku lah mulai lupa awak di dunia ini kah? Janji ke Allah tadi. Kalau lah lupa janji, kalau korang mungkin janji apa nama tu? Ciri-ciri orang munafik apa? Ba janji mungkin, ba kato duto manu kawan seriang manggun tiang dalam lipatan. Kita janji awak mungkin kalau awak lah kamu malam janji ya Allah, awak kan alastu birabbikum tadi. Bahasa sesungguhnya alastu birabbikum, tiada adakah aku yang Tuhan kamu, kata Allah. Awak menjawab sama-sama dulu qalu bala sayyidina. Masih mungkin janji awak. Ba kato masih duto awak. Apa dia duto? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Masih godang di awak selain daripada Allah. Masih lundope awak di situ tu. Yang paling ringan meninggalkan salat.
Padahal solat kau yang pertama sekali dizab esok telah sampai dia mahsyar. Dibuat dalam kubur yang mahsyar solat tu. Inna yuhasabu abdu yaumil qiyamati as-salah. Yang pertama sekali dizab pada seorang hamba adalah solatnya. Apabila lah baik solatnya, baik seluruh amalnya. Dia kita tak balik. Puasa nak makan teluk dewa, solat tak teluk dewa kadang-kadang. Tak balik lah. Padahal solat itulah kunci seluruhnya. Kalau ada solat, amalan lain akan berarti. Kalau tak solat awak, amalan lain tak akan bisa diambil besok. Ibarat ome dalam lamari kacau, anak kunci tak ada dia macam lihat je mek lain dah dapat apa tu. Tak dapat diambil tu dia awak tu. Itu nasihat Imam Ghazali kepada kita, yang mendorong ke neraka itu adalah lidah. Di lidah aku didorong gitu ke neraka kau. Nyo dak batulang ne pi sakit hati orang ne. Kalau luko dek pisau capek ubeknya 2-3 tawe panawa je betadin nyo angge jua. Tapi luko kerana lidah madan jui kau bunubun badan tiang karang kayati. Basu jua bak pantun Minang disangko bulik daun nipa kironyo picak basu bapusagi. Dicalik lipik dak berubah di dalam laranya tiok ragi. Menaruh daun-daun orang gawak deh. Tunya berhati-hati mempergunakan lidah dalam menjalani kehidupan di dunia. Yang mendorong ke neraka adalah lidah. Yang menghapus amalan adalah riba. Lebih riba daripada pak ibu. Masa buik kurang orang nak mondan orang tu riba nama tu. Yang paling mudah berbuat dosa. Itu nasihat Imam Ghazali kepada kita seluruh umat Islam tadi. Kalau kita mencari kitab Ghazali tadi, berarti kita lah tahu itu apa yang akan kita usahakan dalam menjalani kehidupan di dunia. Engkau beri peringatan mereka Muhammad, tidak engkau beri peringatan. Artinya peringatan tadi telah disampaikan oleh Nabi ketika Isra Mi'raj dari calik neraka lapainya ke surga ke neraka. Kalau kita berdosa besok masuk ke neraka, kalau kita bertakwa masuk ke surga. Allah joli Nabi sudah sampaikan kepada kita sedunia itu. Mereka juga tidak akan beriman, tak yakinnya kepada Allah. Rukun iman berapa banyak ya? 6 lah. Iman ke Allah, iman ke malaikat, iman ke nabi, iman ke kitab, iman ke hari kemudian, iman ke takdir baik dan takdir buruk. Itulah rukun iman. Itu yang akan kita usahakan. Apa nan iman? Atasdik fil qalbi, ditasdikkan dalam hati awak tadi. Dimasukkan kepercayaan itulah hati awak. Wa iqrar bilisan, diucapkan dengan lisan, dengan lidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah. Dan ketiga fil amali yarkam, beramallah seluruh anggota tubuhnya tadi. Matanya akan nyelikan kepada kebaikan, telinganya akan didengarkan kepada kebaikan, kakinya akan dilangkahkan kepada tempat yang baik, dan hatinya akan selalu mengingat yang baik-baik. Berkatalah yang baik-baik, berbuatlah yang baik-baik, memandanglah yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik, dapat dia awak pulang besok kepada Allah husnul khatimah, baik di waktu ruh berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila nyoladak dia amu diberi peringatan, khatamallahu ala qulubihim, mengunci Allah atas hati mereka. Kunci tu lah beda kita tu. Masjid lah dikunci lah. Kalau tak ada nak kunci tak bisa masuk tu tak. Ala ditutup di Allah hati awak tadi. Sehingga hatinya tadi hanya mencalik yang zahir-zahir, yang nyata. Tak nampak adanya kuasa Allah yang mencalik tadi. Hendaknya sekali-kali memandang kita keluar diri awak ke alam semesta. Tampak awak kuasa Allah tu. Ditogak ke langit tanpa tiang dari Allah. Sekali-kali memandang kita kepada diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun, yang pada diri kamu mengapa tidak kamu pandang. Kalau dipandang di awak diri tadi, lah nampak perubahannya di jasad awak tadi. Lah semakin berkurang kemampuan kita dalam hidup. Itu tanda-tandanya kita akan gugur untuk selamanya, akan pulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila hatilah terkunci, hayya 'alas shalah,
Patutlah letak pawi lah bang ni masjid. Itulah nak kunci hati tu. Itu nak kita buka tutup hati awak tadi, tak maunya masuk ke dalam. Apabila hati telah terkunci, wa ala sam'ihim, menjalarnya oleh kata telinga. Kalau bingung kan dia orang azan Jumat ni tak, atau solat, tapi tak masuk ke kolbu, lah ditutup hatinya tadi. Iko namanya pintu jasmani ke. Pintu jasmani tu mata, telinga, mulut tu pintu jasmani nama tu. Masuknya ke dalam hati awak tadi. Itunya kita sesuatu yang dicaliak tadi masuknya ke dalam hati awak, apa yang awak caliak tadi. Itu nan kita usahakan melihat yang baik-baik supaya masuk ke hati awak tadi sesuatu yang baik dalam kita menjalani kehidupan kita di dunia. Setelah wa ala sam'im dikunci telinganya tadi, wa ala absarihim, dan atas penglihatan mereka. Kalau datangnya pengali kubur ke kuburan tak, deknya nampak orang yang berkubur ni je deknya. Tapi kalau dia tak tertutup mata batin awak tadi, suatu saat awak juga ke situ itu. Apa kecek Nabi? Taraktu lakum wa izaini natiqa wa samita fansil Quran wa samitul maut. Dua yang mengajari kamu kecil Rasulullah. Yang satu berbicara, yang satu diam. Yang berbicara itu Al-Quran. Yang diam itu adalah peristiwa kematian. Tontok je peristiwa kematian tu. Tetapi tidak dapat tidak. Kini kita datang kali kubur. Suatu saat kita yang akan dikuburkan. Kini kita datang takziah. Suatu saat awak akan ditakziahkan. Kini kita yang membacakan tahlil usana awak. Suatu saat awak yang akan dibacakan. Itulah suatu kepastian. Tak dapat tidak sesuatu yang hidup pasti akan mati, akan berpulang kepada Allah. Itu adalah suatu kepastian. Yashawatu walahum azabun azim. Bagi mereka azab yang azim. Azab yang besar, yang berat. Tak ada tandingannya azab esok di akhirat tadi. Supaya kita nak jangan mendapat azab di akhirat, atunya dek sebelum sudah wuduk kita apa nak doa nak baca? Doa sudah wuduk dah dapat bapak ibu. Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang bertobat. Jangan lo pio lo WC baca itu. Tibuat siko boleh baca itu. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang bertobat. Tobat zahir jo batin awak tadi. Tobat zahir ku anggota yang tujuh kau kita tobatkan jo istighfar itu. Mata, telinga, mulut, kaki, tangan, pawi, kemaluan. Kemudian dosa batin. Tu akan kita tobatkan dahulu. Batin tu kalau lah tobatnya yang tujuh kau menuwi dah. Apa dosa batin tadi? Menganggap rendah orang lain. Merasa berilmu. Merasa punya kemampuan. Tak minta nyo ke batanak orang ni ke awak lewat jojok yo cali. Le tak do kita tu le tak? Le tak do le alhamdulillah. Kan lewat doa itu dah. Waj'alni minal mutatahirin. Ya Allah, jadikan aku dari orang hamba Engkau yang suci. Suci zahir batin awak tadi. Kalau zahir aja suci, aku mudah kau mandi 10 kali sekali tak terus suci zahir tu. Tetapi batin tu tak bisa disucikan juga air. Dengan perbanyak zikir kepada Allah. Pecek Nabi, likulli syai'in siqala wa siqalatun qalbi zikrullah. Tiap-tiap sesuatu ada pembersihnya. Pembersih hati adalah zikrullah. Kalau banyak awak zikir, sehingga hati awak tadi mulai menjadi suci. Aku yang kita masuk, kalau ada ayam mau musang dalam kandang, le mau masuk ayam masuk kandang le. Togak lu berdua tu. Kalau dibuang musang dulu masuklah yang masuk kandang. Apa musang tadi? Itu sifat hasad dalam hati tadi. Pula zikir ya, kalau masih ada hasad, dah mau masuk tembus ke kalbu tadi. Cuma hanya sampai di lidah. Waj'alni min ibadikas solihin. Jadikanlah kami dari hamba-hamba Engkau yang soleh. Soleh artinya orang yang baik, yang melakukan perintah Allah, illa iyyahu muhlisina lahuddin, kecuali orang yang mengikhlaskan diri dalam agama. Itu doa sudah wuduk tu je kalau kita hayati tu nanti go tadi, Allahumma ja'alni minat tawabin
waj'alni minal mutatahhirin, waj'alni min ibadikas sholihin. Lah dalam kaji itu lah sampai kita kepada rasa sehingga ketika togak di sajadah wak rasakan dak ada cik jualan awak situ. Togak awak yo kaki dan togak, tetapi kudrat Allah sebetulnya yang mendorong kita togak ataupun iman. Membaca kita dalam salat bukan awak yang membaca, tetapi kalam Allah masih dititipkan ke kita. Mendengar awak dalam salat tadi bukan awak yang mendengar, tetapi samanya Allah diberikan ke kita. Memandang kita kalau sujud ketika salat bukan mata yang memandang, tapi basirah Allah masih dititipkan ke awak. Untuk apa? Untuk dapatnya kita beraktivitas dan mengenal Allah selama menjalani kehidupan kita di dunia. Itu ayat yang ke-7. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Dan setengah dari nas. Apa nas itu apa tu? Manusia. Itu nama sifat itu. Allah menggandingkan manusia itu kadang dengan waktu, kadang digandingkan dengan jin. Dengan ni bapak ibu mah. Wal asri innal insana lafi husrin illah. Demi waktu, demi masa, bahwa sesungguhnya insan manusia itu dalam kerugian. Illal lazina amanu, kecuali orang yang beriman. Masih rugi bagaimana Pak? Tawasabil haq, hanya mengajaklah berwasiat dengan kebenaran. Tawasabil sabar, dan berwasiat dengan kesabaran. Baru tak termasuk kepada orang yang merugi. Aduman insan tu, nas itu digandingkan oleh Allah dengan jin. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Kalau jin artinya kore itu. Kalau nas artinya sifat kelembutan. Kalau ada orang kau naik kesurupan nak, leta pegang mati go. Tu maksud jin katnya tu tak terpegang tu cuma bau sawak lama dak. Tak terpegang mati go tu. Tetapi manusia itu lembut. Ujung-ujungnya manusia tu nangis. Tak lalu gembiranya nangis lah. Kau tiba je orang gini dia giat piti 1 juta tengok soji gini apa dia nangis ada air lah luncoli tinya kau lah tu ada air. Kalau takutnya nangis lah. Terlalu rindunya nangis lah. Itu yang sifat manusia tadi. Lembutnya. Tu wa minan nas, setengah dari manusia. Boleh juga diartikan nasiah, pelupa. Kita kan pelupa lah. Lupa kadang-kadang penokok di pinggang cari penokok ni kan. Penokok aja di pinggang lotan. Itu masih mujur itu. Lebih-lebih lupa kita. Dari mana sedang di mana dan akan ke mana kita. Kalau lain tuak lupa tu lah bayu itu. Dari mana dari dak ado kita diadokan Allah. Sedang di mana ini? Sedang di dunia mengumpulkan bekal. Kan ke mana leh? Kan ke menuju alam kubur ataupun alam barzah. Lah suatu kepastian lah disampaikan dalam Al-Quran oleh Allah. Dak dapat tidak itulah suatu kepastian. Pasti yang hidup tadi pasti akan menempuh yang namanya zakratul maut, artinya pulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Setengah dari manusia berkata, "Iya, kami beriman kepada Allah." Berimannya ke Allah. Artinya orang yang beriman tadi nyodak berubah seketik pun dalam kehidupan tadi. Lah diungkapkannya rukun iman dan enam tadi, tetapinya tetap istiqomah dalam menjalani kehidupan di dunia. Tetapnya bersabar dalam kehidupan. Karena sabar itu adalah amalan yang paling tertinggi. Apa kata Allah? Bahwasanya pahala sabar itu bighairi hisab, tidak dapat dihitung dihisab. Itulah pahala sabar. Wal yaumil akhir, dan dengan hari yang akhir. Apa hari yang akhir itu? Hari kiamat. Tak dapat tidak suatu kepastian. Dalam surah Zalzalah Allah menyampaikan, iza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila digoncang bumi dengan goncang yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu asqalaha, bumi pun mengeluarkan beban berat yang dikandungnya. Wa qalal insanu mala, berkata manusia, apa yang terjadi pada bumi ini? Bi annaka rabbaka auhalaha,
dengan itu perintah daripada Tuhanmu. Yauma izin tuhaddisu akhbaraha, pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. Yauma izin yasdurun nasu astata liyurau a'malahum, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dengan secara berkelompok-kelompok. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, siapa yang berbuat amal kebaikan seberat zarah sekalipun akan dilihatnya, diterimanya. Wa may ya'mal mithqala syarratin syarran yarah, siapa yang berbuat amal keburukan sekalipun juga akan diterimanya setelah sampai di masarnya Allah Subhanahu wa taala. Tinggallah kita apa boleh di bulan Syaban kini kok dapik kita perbanyak selawat kepada Allah, perbanyak kita bertobat kepada Allah. Apa sebabnya? Besok kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan, kalau kita tak suci, kita gagal mendapatkan maghfirah, mendapatkan ampunan Allah besok setelah sampai di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita nan hadir malam kini masih diberikan Allah umur untuk dapat besok beribadah di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Tapi kalau tibonya pagi on tu tak dapat dia awak dah. Kok tibo malaikat roh pagi di bulan Syaban kita masuk ke tanah tu tak dapat dia awak tu. Itulah suatu kepastian. Tugas kita hanya berdoa, meminta kepada Allah. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, akan aku kabulkan, kata Allah. Nangka mengabul doa tu Allah tak dapat dia awak tu. Kadang kita minta sehat, sakit dia gi Allah. Kadang dia minta kaya, miskin dia gi Allah. Itulah pengkabulan Allah. Itulah hari yang akhir. Wa mahum bimu'minin, tidaklah ia beriman. Bapa dia dijawab dia Allah tak beriman situ tu. Kecek Nabi, la yu'minuna ahadukum hatta yuhibba li ahi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah beriman kamu sebelum kamu mampu menyayangi saudaramu seperti menyayangi dirimu sendiri. Lah beriman gitu lah bisa awak menyayangi kawan sebentuk awak. Kalau walun tu belum beriman gitu, ambung je tu Nabi ni menyampaikan tu. La yu'minuna ahadukum hatta yuhibba li ahi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah beriman kamu, kata Rasulullah, sebelum engkau mampu menyayangi saudaramu seperti menyayangi dirimu sendiri. Aku nenado di Rasulullah ketikanya berdakwah ke Taif, patah giginya, badara pelipis matanya, dado kata-kata kotor yang keluar di mulutnya, cuma nyonya berdoa di bukit tadi. Rabbi ilaika daskudang fakuat wakilah tahillati wahwani bainan nas. Wahai Tuhanku, kepada engkau sajalah aku katakan kelemahan diriku, hanya kepada engkau tempat mengaduku, bahwasanya aku hina di tengah-tengah mereka. Ada keluar kata-kata kotor dari mulut Rasulullah. Terkadang kita masih ada mulut awak tadi berkata yang tidak baik. Man kana yu'minu billah, siapa yang beriman kepada Allah, wal yaumal akhir, dan hari yang akhir, falyakul khairan aw liyasmut, hendaklah ia berkata yang baik-baik. Tak bisa berkata yang baik-baik, lebih baik diam awak, tontok awak. Tu kedek kita tontok tu nampak yarak sulit dia awak. Kalau haju jai dek orang dak bonti kadang dia awak dah. Man kasura kalamuhu kasura sabtuhu. Orang yang paling banyak berbicara itulah orang yang paling banyak dosanya dalam menjalani kehidupan kita di dunia. Artinya tanda-tanda orang berilmu tadi banyaknya diam. Orang yang konyangnya tak akan berebut makanannya, sebutnya lah konyang. Orang yang berilmunya tak akan banyaknya mengeceknya, tak akan berdebatnya ada ilmu tadi. Sebabnya ilmu itu milik Allah. Orang yang berakhlaknya tak akan pernah merendahkan orang yang lain. Apa ni akhlak itu? Innama bu'istu li utamima makarimah akhlak, kecil Nabi. Bahawa sesungguhnya aku diutus ke permukaan bumi untuk memperbaiki akhlak manusia. Apa nan akhlak? Bersyukur ketika dia nikmat, bersabar ketika diberikan ujian dari Allah. Kadang dak kita le banyak dapat padi le alhamdulillah dek awak.
Kalau rasa ngene ayo lo lah leh. Tu dia kadang-kadang berarti tidak sampai kita kepada tingkik syukur. Sebab manusia tu seluruhnya membutuhkan Allah. Tak dapat dak kita butuh Allah. Angin ni pun tindak Allah kat 5 minit akan ada doa di dunia kau lah. Mati kita saudara. Itu disampaikan kata-kata bijak yang ditulis oleh para ulama. Ikan itu butuhnya kepada lautan. Lautan tak butuh kepada ikan. Ikan tu butuhnya kepada lautan. Laut tak butuh kepada ikan. Kalau tak ada pun ikan, laut tetap berombak. Tetap ada ayunya tadi. Apabila ikan lah ditinggal tak ada dalam laut, matinya lah. Tumbuh-tumbuhan itu butuhnya kepada tanah. Tanah tak butuh kepada tumbuhan tadi. Kalau tak ada tanah, tumbuhan tak akan bisa hidup. Begitupun kita. Kita kau butuh kepada Allah. Allah tak butuh kawak. Kafir ke sedunia kau tak akan mengurangi kekuasaan Allah. Apabila kita lah ditinggalkan Allah, tak masuklah ke barangkal hati. Sehingga kita akan diperbudak oleh dunia. Tak ada oleh perintah Allah nawa ikut. Sehingga perintah dunia saja oleh. Nên kita cari dalam menjalani kehidupan di dunia. Padahal Nabi menyampaikan, Allah menyampaikan, wa batari fi mata qadarul akhirah wa tanka nasibaka minad dunya. Carilah olehmu kehidupan dunia akhirat, tetapi jangan kamu lupakan hidupmu di dunia. Kita sambung ayat di bawah tu ya. Yukhadi'unallaha wallazina amanu. Mereka menipu orang-orang beriman. Apa tu nama menipu tadi tu? Tibunya di hadapan Nabi menjawab itu, kami beriman kepada engkau dan beriman kepada Allah. Tibunya dekat kawannya, kami hanya memperolok-olokkan Rasulullah. Apa nama tu? Munafik. Itu paling di bawah sekali di tempat neraka. Innal munafikina fid dari asfali minan nar. Orang munafik itu kata Allah paling di bawah sekali tempatnya dalam neraka. Di bawah jubili je leh. Bawah setan ke apa bayu itu tak? Di bawah sekali tempatnya dalam nerakanya Allah. Mudah-mudahan kita terhindar dari neraka. Itu awak tetap berdoa kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Bahawa sesungguhnya kami memohon kepada engkau ridhomu dan surgamu. Wa min sakhatika wan nar, dan kami berlindung dari azab nerakamu. Jadi ridho kau yang kita cari dulu. Apa nak ridho? Sayang Allah kawak. Katuju wak dia. Lah dia rapik dia wak sayang Allah tu nak rapik Rasulullah. Tunya para ulama tasawuf menyampaikan, illahi anta maksudi wa ridho kamatlubi. Engkaulah yang aku tuju, yang aku maksud ya Allah. Ridho mula yang aku cari. Wa azini mahabbataka, berikan kepada kami, padaku untuk mencintaimu. Wa ma'rifataka, dan untuk mengenalmu. Atau minta awak ke Allah, dapatkan ridho Allah dahulu. Surga dan neraka itu adalah haknya Allah. Kalau dapat dia awak ridho Allah, sekalipun dalam neraka takkan sama masalah itu. Apabila kita mendekat kepada Allah, ingin sesuatu, dekati yang punya sesuatu. Ingin awak surga, dekati yang punya surga. Ingin takut awak di neraka, dekati yang punya neraka. Siapa yang punya? Allah. Itu nak awak cari dulu. Itu yang dalam salat kita tetap menyerah kepada Allah. Dalam salat tadi amalan tu yang paling tertinggi tu. Samonda kepala awak jo kaki awak ketika sujud tak? Biasanya tinggi kepala awak tadi berjalan. Kini kita rendahkan di hadapan Allah. Rendah awak. Kita ucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana, maha suci Tuhan kami. Rabbiyal a'la, Tuhan yang maha tinggi. Wa bihamdi, dan dengan kami memujinya. Yang paling mulia di awak tadi adalah kepala. Kalau cekui di kampung kau nak terangak tak? Kalau kepala cekui, tu sakit dah tu. Itu yang kita sungkurkan di hadapan Allah. Bersujud awak di hadapan Allah. Mengadu awak ke Allah. Menyerah awak ke Allah. Inna solati, bahwa sesungguhnya solatku. Nyerah awak tu. Wa nusuki, dan segala ibadatku. Wa mahyaya, dan hidupku. Wa mamati, dan matiku.
lillahi rabbil alamin, dikarenakan Allah masih diberi awak hidup di Allah, masih dapat beribadah, itu dikarenakan Allah atau milik Allah. Juga masalah itu. Untuk dapatnya itu dah kita merasa rendah di hadapan Allah, merasa hina di hadapan Allah. Dalam hadis qudsi Allah menyampaikan, aqrabu ma yaqulu abdu min rabbih wa huwa sajib fa aksirud du'a. Yang paling dekat seorang hamba kepada Rabbnya ketika bersujud, fa aksirud du'a, maka perbanyaklah doa ketika bersujud. Berarti salat sumber keuntungan, salat sumber kesehatan. Kalau tak salat awak tak, tu sering awak sakit kepala itu. Oh sebabnya jantung tu mempa kate terui. Ketika sujud awak, ketika subuhnya londa mempa tadi. Tiba zuhur lah payahnya nak mempa jantung kate, sujud pun balik stabil mempa jantung tadi. Itu salat sumber keuntungan, untung di dunia dan beruntung sampai kepada akhirat. Asam kandis, asam gelugur, katigo asam siriang-riang, menangi mayat di pintu kubur, teringat badan tidak sembahyang selama menjalani kehidupan di dunia. Untuk dapatnya itu kita terapkan dalam kehidupan. Di waktu kita pulang besok, dapat kita pulang dengan selamat kepada Allah. Tujuh kalimat zikir tu yang akan kita lakukan dalam kehidupan untuk riado, latihan daripada lisan awak tadi. Apa kata sahabat ke Rasulullah? Apa amal yang paling baik Rasulullah? Dijawab oleh Nabi, antu fariqad dunya walisanun qalbun bizikrillah. Lisanmu asik dengan berzikir kepada Allah. Mulai awak isi la ilaha illallah tadi, untuk mengisi la ilaha illallah tadi, untuk masuknya ke kalbu tadi, ada 7 isinya. Pertama kita mulai suatu pekerjaannya, apa mulai? Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah apa artinya? Tidak ada Tuhan kecuali Allah. La maujud illallah, tidak ada yang ada kecuali Allah. La maksudun illallah, tidak ada yang dimaksud kecuali Allah. La matlubun illallah, tidak ada yang dituntut kecuali Allah. Kamu kojo atau kamu berjalan kita, berjalan awak di rumah, bismillahi tawakkaltu alallah, la haula wala quwata illa billah. Bismillah, dengan namanya aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah yang Maha Agung. Kemudian alhamdulillah, keluar awak sudah awak kojo, kita baca alhamdulillah. Apa artinya? Segala puji milik Allah. Tak pantas kita dipuji. Seluruhnya dia awak kau titipan sadonya. Kau sentiang awak ngaji tak? Tu dah lama sentiang ni tu. Kalau lastru tu dah pandai ngaji lah dia. Dah awak yang punya itu. Kemudian salah awak boleh. Astaghfirullah. Copek awak minta ampun ke Allah. Kadang dah kita tak kajui awak dah astagfirullah, tak jawab apa puluh ko tu dia awak ada kadang tak. Artinya tak bermain tu melalui gitu. Tapi kalau lah dilalakinya, hanya tiba itu astaghfirullahalazim. Berjanji aja kawan boleh. Insya-Allah, kalau diizinkan Allah. Sebab seluruhnya aktivitas kita tadi tanpa ada izin dari Allah, tak akan bisa awak aktivitas. Sakit tu mudah ya tiba, nyata ada jemaah kita dan damam je tak. Nah, mudah tiba. Awak sehat, awak luka mati lah, tak ada cerita tu. Tak menunggu mati, tak menunggu sakit mati tadi. Ada yang lama sakitnya, lalunya mati lah. 20 tahun sakit, lalu mati lah. Ada yang tak sakitnya, tiba je sekali mati. Sebab mati menanti ajal. Tak dapat tidak. Likulli ummatin ajal. Tiap-tiap umat itulah ada batas ajalnya. La tiba ajal la yastakhiruna sa'ah. Asadatik pun tak dapat minta dimundurkan. Wala yastaqdimun. Dan sedetik pun tidak dapat minta dimajukan. Nampak dia awak sesuatu yang baik. Subhanallah, Maha suci Allah. Kalimat tasbih namanya tu, Maha suci Allah. Kalau awak apa? Bakelubang kotor awak. Apa yang ngotor awak? Dosa kesalahan kita yang mengotor awak dalam kehidupan. Aku ada dan agu ya tidak. Awak titi lah ya do borel lah do awak agu je. Tu dosa itu.
Sebab sesuatu yang tidak baik itu membuat gelisah, sesuatu yang baik itu adalah membuat kita tenang. Itu perbanyak baca subhanallah. Kemudian masya Allah. Dari Allah sedanya. Bumi langit dari Allah sedanya. Apa kata Allah yang menciptakan bumi dan langit? Iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Itu yang kata Allah. Apabila nya berkehendak menciptakan sesuatu, berkata ia, kun jadi, fayakun maka jadilah sesuatu itu. Apa kebesaran Allah itu? Hanya itu aja katanya untuk menciptakan bumi dan langit tadi, ada isinya sekali. Jadi, masya Allah dari Allah, seluruhnya dari Allah, tak dapat tidak. Kudrat dari Allah, sama dari Allah, kalam dari Allah, hayat dari Allah, ilmu dari Allah. Malam kini yang takkan bisa mengaji kalau tidak ada kudrat. Ada kudrat tak bisa ngaji tak bisa jalan di rumah tadi. Kudrat takkan ada kalau tak ada iradah, kehendak. Iradah takkan ada kalau tidak ada ilmu. Apakah dikaji kalau ada ilmu tak? Ilmu takkan ada kalau tidak ada hayat, kalau tidak hidup. Hidup tidak akan ada kalau tak ada yang maha hidup. Siapa tu? Allah. Atunya dalam pengajian tadi, kudrat Allah, kudrat aku, kudrat Allah sendirinya. Kalam Allah, kalam aku, kalam Allah sendirinya. Hayat Allah, hayat aku, hayat Allah sendirinya. Iradat Allah, iradat aku, iradat Allah sendirinya. Ilmu Allah, ilmu aku, ilmu Allah sendirinya. Diakui dia awak ke Allah tu bahwasanya nan dia awak itu tak ada nan awak cik jo nan punya, dititipkan kita tujuh sifat Allah namanya sifat ma'ani. Jo itulah kita untuk mengenal Allah. Apabila suruhlah dijauhi oleh malaikat maut, sifat ma'ani dan tujuh tu tak ada dia awak cik jo leh. Besok kita leh tabujuh kaku jawab di hati umat masing-masing. Tak ada gerak cik jua. Manalah ibu dengan bapa ataupun handai dengan tolan. Kini dunia besok akhirat labu yang panjang ke kita turi. Jalan ke alun tampak jua, maka carilah jo ilmu tapi ibadah menentukan. Cari dah jo ilmu, lado ilmu baru beribadah awak, ibadah menentukan. Sebab ba'alah deba itu. Kok lah salah ba ilmu, maka salahlah ba ibadah. Kok lah salah ba ibadah, maka salah ba i'tikad. Kalau lah salah ba i'tikad, maka koka kita dalam neraka. I'tikad artinya keputusan hati atau yang i'tikad tadi. Kalau salah i'tikad, kekal dalam neraka, dado jatah untuk keluar. Tetapi kalau kita ledak salah i'tikad, dimasukkan juga ke neraka besok kena kesalahan, kemudian dikeluarkan dari neraka tadi habis dosa kena kesalahan, dimandikan di telaga hayat, kemudian dimasukkan ke dalam surganya Allah. Kau dapi jangan bondom mak dalam neraka nak besok ira. Angui dia panggang sok tu kan lagi kan lah sogan itu. Kau dapi andaknya jan atunya kita dek sering jawab bertobat kepada Allah. Nyo menipu orang beriman. Nyo menipu Allah dan orang beriman, walakin wa ma yas'urun. Padahal mereka menipu diri mereka sendiri, tetapi nyo tak sadar. Nyo menipu menipu Allah dan menipu orang beriman, padahal nyo menipu dirinya mereka sendiri, nyo tak sadar. Apa nyo sadar tu apa tu? Lebih sadar gitu. Sadar artinya tahu awak, tu nyo sadar namanya. Kalau ada yang pernah tak sadar juga tak? Tak kojui awak, tak lebih orang tak? Sadar awak. Itunya dinamakan kolbu tadi, cik sudur tak? Sudur. Apa dah sadar tadi? Tahu awak seluruh sesuatu tadi hanyalah miliknya Allah. Tahu awak hidup akan mati, berarti dah sadar awak tu. Kalau yang telah sadar dalam kehidupan, apa kecik Nabi anasun yam, semua manusia itu tidur. Fa intamatu intabahu, apabila nyala mati barunya jago dari tidur. Apa ni tidur tu? Bermimpi.
mimpi punya harta, mimpi punya anak, mimpi punya rumah. Rupanya setelah tiba di alam kubur, dado memang bocek yo pulang. Artinya kita kalau lah pulang maksud kain yang bajai kita tinggal tak? Kalau orang pergi haji umrah akan pakai pakaian ihram nama tak? Dado ni pakai pakaian bajai ke kok? Itu sok pakaian yang kita bawa menghadap kepada Allah ke alam kubur. Kain putih yang tak bajai, kain putih yang tak baragi. Kini beda-beda pakaian nak kota dunia kau. Apabila ruh keluar di jasad, sama-sama kain putih lah yang kan kita bawa. Berapa banyaknya? 5 lampi bagi ibu-ibu, 3 bagi kami laki-laki. Itu sebenarnya banyak yang kan kita bawa kepada Allah. Sabun mandi dibawa mandi, sudah mandi dibawa pulang. Buruk nasib kalau lah mati. Harta yang banyak dibagi orang. Yang engkau makan akan menjadi kotoran. Yang engkau tinggalkan akan menjadi warisan. Yang engkau berikan di jalan Allah, itulah yang akan dapat besok awak terima setelah sampai di hadapan Allah. Artinya sebabnya orang yang telah berpulang kepada Allah tadi, lanya calik surga dan neraka di waktu zakratul maut, lah tibonya di alam kubur, nyo berdoa kepada Allah. Apa doanya? Rabbana, wahai Tuhan kami, absarna, telah melihat kami. Lah dicalik neraka di waktu zakratul maut tadi. Lah tampak dia dibukakan tirai gaib di Allah. Kini dah nampak dia neraka tu gaib dia, dibukakan tirai gaib di waktu itu. Tampak surga neraka tadi dia di waktu zakratul maut. Rabbana, wahai Tuhan kami, absarna, telah melihat kami. Sami'na, telah mendengar kami. Farji'na, kembalikan kami ke dunia. Na'mal solihat, kami ingin berbuat amal soleh. Tak bisa lah berbuat amal soleh setelah sampai di alam kubur ataupun alam barzahnya Allah. Tompek yang golok, dak ada situ lampu, dak ada situ tompek nanangi, dak ada kipi angin situ deh. Tompek yang sunyi, dak ada bakawan situ. Tompek yang sampi, kalau kini lapang duduk dak. Kalau besok dak ada lah sampi awak duduk tadi. Itu dalam kubur tadi tu, dan kita usahakan di dunia dia dituntut juga kita untuk menuntut ilmu. Petata Minang menyampaikan, duduk bersama balapang-lapang, duduk seorang bersompi-sompi. Kaya beda Petata Minang ni tak? Tu kalau apa itu adat itu mempergunakan akal. Kalau agama tumpul akal, ya tak bisa akal dia apa kata. Duduk bersama balapang-lapang, duduk seorang bersompi-sompi, ya tak? Apa itu? Pemikiran awak tu lapang kalau lah bersama duduk. Contoh tak ada kojo dia tak, buat kawan aku kojo so je. Lapang kat itu. Pemikiran awak tu kan lapang. Kalau lah seorang aja duduk di rumah, tu lah sempit tu. Dia duduk seorang tu apa ya? Bersempit-sempit duduk bersama balapang-lapang. Artinya yang kalapang ilmu menambah ilmu awak, juga kita minta kelapangan hati. Tapi dia awak di dunia tadi apa kecil Rasulullah, iza maratun birriyadil jannah, apabila kalian melampaui teman-teman surga, farta'u, maka duduk-duduklah di sana, makan minumlah di sana. Dijawab oleh sahabat Rasulullah, apa kok ada taman surga di dunia Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, majlis zikir dan majlis ilmu itu adalah taman-taman surganya Allah. Iza maratun birriyadil jannah, apabila kalian melampaui teman-teman surga, farta'u, maka duduk-duduklah di sana. Itu kita tetap melakukan pengajian sekali 15 hari awak, tetap memberi makan ruhani awak tadi. 3 yang perlu kita isi. Pertama isi pawi. Lawagi isi tadi dah. Ikan apa nama tu tadi dah? Ikan patin. Langsung kira deh. Isi pawi. Sesudah tu apa diisi lah? Akal. Dia apa diisi? Dengan ilmu. Kalau pawinya diisi, akal tidak diisi pun nama ni. Itu nama uling-uling lah sudah dia kira sewani terompa tak. Isi dado dengan agama. 3 rongga kau perlu kita isi tu. Isi akal dengan ilmu, isi pawinya makanan, isi dado dengan ilmu. Apabila dengan agama, apabila agama lah masuk hati awak,
kadang-kadang agama kita lah Islam pewak dak kecil Islam kecil wak dah. Dalam surah Baqarah Allah menyampaikan, ya ayyuhallazina amanu dakhulu fisilmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah menyeluruh. Jangan kamu ikuti langkah-langkah setan, bahwasanya setan itu bagimu musuh yang nyata. Masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Apa tu? Dan itu buat tadi dibawa ke Islam tadi. Kadang kita Islam matuak mencaliak dan dilarang Islam. Kita lai Islam perkataan awak dan dilarang Islam dan awak. Kita pawi kita lai Islam awak Islam pawi awak makan dan tak halal. Lalu tengah sawah orang ambil padi yang bawa tok tu. Itulah masuk alam tu. Menjadi darah daging yang kotor jadinya daging awak tadi. Masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Apa langkah setan tadi? Pertama diragu-ragukan awak. Tak tentu yang diragukan je itu langkah setan itu. Yang kedua disirikkan kita. Yang ketiga dimunafikan. Tak mampu kita diajak ke buruk dari setan. Apa boleh diajak oleh? Ditanamkan rasa ujub, merasa pandai juga seorang tak diakui dia orang ni. Tu dah dimasuk setan ke awak tu. Awak merasa pandai tapi tak diakui orang. Itulah kuasa setan itu. Itu langkah-langkah setan. Setan itu bahwasanya setan itu bagimu musuh yang nyata. Ada kita musuh ni bawa dah. Yang musuh kita kawan nak. Atunya dia awak sebelum solat membaca kalimat ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, berserung diri aku kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Apa kerjanya? Yuwaswisu fi sudurin nas, yang berbisik-bisik ke dalam hati manusia tadi. Tu kerja. Ngapuat lama-lama duduk masjid dia. Lalu adalah basian sampai kali tadi dah. Tu nak bisik-bisik tu. Tetapi duduk kita malam kini hendaknya pastikan dinilai oleh Allah dengan ibadah. Apa sebabnya? Ibadah itu bukan hanya salat, tetapi menuntut ilmu itu ibadah, membantu saudara kita itu ibadah, berbuat baik itu adalah ibadah dalam menjalani kehidupan di dunia. Itu yang kita minta juga kepada Allah, amal yang bernilai ibadah dapat dia menjalani kehidupan di dunia dengan perbanyak amal ibadah selama menjalani kehidupan kita di dunia. Sebab itu sunnah kalau bawa pulang amal ibadah tadi hendaknya mencapai kepada takwa. Fatazawwadu fa inna ghaira zadit taqwa, kata Allah surah Al-Baqarah, carilah olehmu perbekalan, sebaik-baik bekal adalah takwa. Itulah bekal yang kita bawa pulang kepada Allah besok. Yafba'un mayyita salasun, kata Nabi, mengiringi jenazah itu ke kuburnya ada 3. Yang pertama, maluhu, hartanya. Harta kalau punya tu besok mati awak di rumah sakit, tak boleh kita lah nanya tu tadi, kita pulang nanya ambulan pulang lah. Yang kedua, alu keluarganya sampai menimbun kita, minjak awak nan ditimbun semakin ke bawah, nan menimbun semakin kate, la tatugak mejanan 2, keluarga jo harta balik pulang, waya beko wahidun, yang tinggal hanya 1, apalah yang akan kekal menemani awak, iaitunya akmaluhu, andaikan kita beramal di dunia, itulah yang dapat dia awak besok telah sampai di alam kubur. Sampai bila kita dalam kubur? Sampai datang kiamat. Si Habil anak Nabi Adam yang pertama sekali mati di dunia, dibunuh dek kakaknya Kabil, kini masih berada di alam kubur ataupun alam barzah. Kayak panjang barzah tu tak? Lama itu. Sajak Nabi Muhammad je lah meninggalkan kita sampai boleh sangambak yang lalu. Apalagi sajak Habil yang mati tadi. Begitu panjangnya perjalanan alam barzah. Tu alam yang kita lewati. Pertama dulu di alam arwah, lah diberi kita bekal di Allah situ. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidana. Dari alam arwah untuk menetapkan ruh tadi, diciptakan namanya jasmani dan tubuh, pindah awak ke alam rahim. Dari alam rahim lah ditipkan ruh ke jasad kita, lah mulai awak hidup. Kini kita sedang berada di alam dunia, alam yang ketiga. Dari alam dunia lah sampai jatah di dunia, berpindah ke alam kubur ataupun alam barzah. Setelah hari kiamat berpindah kepada mahsyar.
artinya padang penyesalan. Tempat menyesal di awak suatu tu, yang banyak amalnya juga menyesal, apalagi yang tak beramal sedikit pun, lebih-lebih penyesalannya. Rato-rato nanti orang dalam neraka tadi menangis, bahkan keluar darah dari matonya yang keluar tadi. Kalau ada pirau mampu berlayar di atas ayu maton yang keluar, begitu penyesalan awak sampai di masar. Dari situ mengambil catatan amal kebaikan dan keburukan. Setelah itu di mizan kita, ditimbang, dicalik satu persatu kebaikan dan keburukan kita. Setelah di mizan, kita melalui sirat nentang-bentang di punggung neraka jahanam. Atune kau lewat tu besok, tajamnya sama je batu podang, aluinya sama je buk di bola tujuh. Kalau le selamat awak situ, sampai kita ke neraka, ke surganya Allah. Adat di bodi caniago, cupak di kota orang paliang, dunia bi kiamat tibo, labu lurui jalan bersimpang. Ibadah di dunia kok tak ada, alamat badan kata buang, tabuang awak masuk nerakanya Allah. Nah dua kata syair yang bacawik selilik pinggang, bakain si bugilamo badeta pitalo jauh. Tahu diadat dengan undang, jali di jalan kasarugo. Itulah pangulu di Minangkabau. Itulah pengajian kita malam gini. Kalau ada salah janggal, mohon maaf. Kalau ada ragu silakan bertanya. Kita tutup dengan doa majlis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.